Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Amin Sution dengan NIM 2003010097 dari kelas Agroteknologi 2. Di sini saya bakal membahas tentang soal UTS kita mengenai hewan unggas dan ruminansia. Di soal pertama ada jelaskan 5 jenis unggas ayam iti atau burung unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Yang pertama saya mengambil jenis ayam KUB. Ayam KUB merupakan kepanjangan dari ayam unggulan Balitbang. Ayam ini merupakan hasil dari penelitian Badan Penelitian Ternak pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Ciri-ciri ayam KUB ini dia mirip seperti ayam kampung warnanya serta corak-coraknya. Namun keunggulan dari ayam KUB ini dia mampu panen pada umur 70 hari, lewat sedikit dan kurang sedikit lah untuk ayam KUB. Yang kedua ada ayam broiler. Ayam broiler sering kita temui di pasar atau yang disebut juga dengan ayam potong. Ayam ini merupakan ayam pedaging. Ayam potong memiliki ciri-ciri warna putih serta cengger yang berwarna merah. Ayam potong umumnya dia berisi dan gemuk padat. Keunggulan dari ayam potong ialah harganya yang murah, lalu juga pada dagingnya dia produksi daging yang cepat pertumbuhannya, serta pada umur 30 hari dia sudah bisa dipanen dan juga rasa dagingnya yang enak. Yang kedua ada iti Tegal. Iti Tegal merupakan iti petelur dari daerah Tegal di Jawa Tengah. Iti Tegal memiliki ciri-ciri badan seperti botol, leher yang panjang dan kurus ramping. Iti Tegal keunggulannya dia mampu menghasilkan telur 250 butir per tahun atau bisa juga per ekor. Namun iti Tegal ini dia memiliki kelemahan. Jika yang memberi makan ganti dia bisa terkena penyakit, dia bisa stres. Lalu jika di tempat biasin dia juga bisa stres. Dari keunggulan iti Tegal ini dia mampu menghasilkan telur yang bagus juga. Yang kedua ada iti Mojosari. Iti Mojosari berasal dari Jawa Timur, daerah Mojosari. Iti Mojosari ini seperti sama iti Tegal dia ciri-cirinya, namun dia sedikit lebih kecil. Iti Mojosari merupakan iti petelur yang hasil telurnya itu dia sekitar 220 sampai dengan 250 per tahun. Yang terakhir saya mengambil iti Alabio. Iti Alabio memiliki bentuk badan yang sedikit lebih besar. Iti ini berasal dari Kalimantan Selatan. Iti ini bisa jadikan iti pedaging dan bisa jadikan juga iti petelur, namun jarang juga dijadikan iti petelur. Iti Alabio ini memiliki bobot sekitar 1,7 kg. Lalu soal nomor 2 ada jelaskan 5 jenis ternak sapi atau domba atau kambing dan kerbau unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Yang pertama saya mengambil sapi Bali. Sapi Bali berasal dari sapi Kepulauan Bali. Sapi ini memiliki kaki yang pendek dan tubuh yang lebih kecil. Keunggulan dari sapi Bali ini dia memiliki tulang yang kecil namun dagingnya dia padat, sehingga kambing ini dijadikan sebagai kambing pedaging. Yang kedua ada sapi Aceh. Jadi sapi Aceh ini merupakan sapi yang berasal dari Aceh dengan corak berwarna kecoklatan dan punuk yang berwarna kehitaman. Sapi ini dia lebih besar dibanding sapi Bali tadi. Punuknya juga ada, dia berwarna hitam. Sapinya juga tadi dia berwarna coklat. Sapi ini merupakan sapi pedaging yang besar, bodinya dan bobotnya yang besar. Lalu yang ketiga ada kambing PE atau kambing peranakan Etawa. Kambing PE ini merupakan kambing lokal dari Indonesia. Kambing ini memiliki ciri-ciri warna putih dan kehitaman, lalu tubuhnya ramping. Kambing PE ini bisa jadikan kambing pedaging dan kambing petelur. Lalu yang keempat ada kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Randu merupakan kambing yang berasal dari Jawa Randu. Dia kepanjangannya. Kambing ini sama seperti kambing PE, cuman tubuhnya yang lebih besar dan panjangnya yang juga lebih panjang dibandingkan kambing PE. Keunggulan dari kambing Jawa Randu ini dagingnya bisa dijadikan sebagai kambing pedaging karena dagingnya yang banyak. Lalu selanjutnya ada kambing Samosir. Kambing Samosir atau disebut juga dengan kambing Batak merupakan kambing yang berasal dari Kepulauan Samosir. Kambing ini merupakan jenis kambing pedaging. Kambing ini banyak jadikan kambing pedaging karena memang dagingnya yang banyak dan bobotnya yang besar. Lalu yang ketiga, gambarkan dengan menggunakan kertas HPS putih pada saat menggambar atau jadi tampilan kalian depan kamera sedang menggambar saluran pencernaan ayam dan sapi, kemudian sebutkan nama organ fungsinya dari setiap organ yang digambar.
Saya hanya bakal memberikan jenis gambaran dari gambar struktur pencernaan pada ayam. Jadi yang pertama, di atas ini ada mulut, lalu mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan ayam menjadi halus-halus, lalu dia disalurkan ke esofagus. Esofagus disebut juga dengan leher, ini merupakan saluran dari mulut menuju ke tembolok. Jadi tembolok ayam ini yang ada pada dada ayam, dia bentuknya besar ulas habis makan. Tembolok ini berfungsi untuk menyimpan pakan sementara sebelum dimasukkan ke bagian preventiculus dan ke usus halus. Lalu setelah dari tembolok, dia bakal melalui ke preventiculus. Jadi preventiculus ini dia tadi makanan tadi dia dicerna, tapi dia tidak terlalu halus. Jadi di preventiculus ini dia hanya dicerna sampai ke halus tapi nggak terlalu halus. Lalu dia bakal menuju ke usus halus. Di usus halus ini nanti bakal diserap sari-sarinya pada usus halus, dan nanti di situ juga dia lebih haluskan lagi sebelum menuju ke usus besar. Lalu setelah dari usus halus dia menuju ke usus besar. Di usus besar biasanya terjadi seperti sisa-sisa makanan daripada ayam yang tidak tercerna dengan sempurna. Di situ juga nanti bakal ada penyerapan protein di usus besarnya juga. Setelah usus besar nanti dia bakal dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka disebut juga dengan anus. Jadi kloaka ini nanti bakal mengeluarkan sisa makanan ayam tadi yang tidak tercerna dengan baik. Selanjutnya ada saluran pencernaan dari sapi. Saya hanya menggambar garis-garis ini aja, tapi saya bakal menjelaskan tentang organ-organnya. Nah, saluran pencernaan sapi itu tahapannya ada 3. Yang pertama mekanisme, ada kimiawi, lalu ada teknis. Yang pertama dia melalui mulut. Nah, nanti di mulut dia bakal dicincang makanan tadi dan tidak halus ya. Jadi nanti setelah dari mulut sama seperti ayam tadi dia bakal dialiri dari ke esofagus. Esofagus nanti dia atau disebut juga dengan leher, nanti dia bakal melalui ke rumen. Jadi rumen ini nanti dia bakal dicerna, diserap sari-sarinya di bagian rumen, tapi nanti tidak halus. Setelah rumen nanti dia bakal menuju ke retikulum. Retikulum itu kalau yang sering kita nampak seperti ke babat ya. Jadi retikulum itu dia bentuknya seperti sarang-sarang tawon dan jaring-jaring. Jadi retikulum ini fungsinya dia menyaring-nyaring makanan yang tidak halus dan juga sari-sari makanan. Setelah dari retikulum dia menuju ke omasum. Jadi omasum ini bentuknya seperti buku-buku. Omasum ini berfungsi untuk menyerap atau mengolah makanan dengan bantuan enzim dari omasum. Setelah omasum dia menuju ke abomasum. Nah, di abomasum nanti dia bakal juga dicerna dan dialirkan nanti menuju ke usus besar. Usus besar itu juga nanti dia mencerna sisa makan. Jadi sebelum usus besar dia ke usus halus dulu. Nanti di usus halus dia ada namanya ileum. Ileum ini dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan sari-sari air juga. Ada di dalam nama bagiannya villi. Villi ini yang dia berfungsi untuk menyerap sari-sari tadi. Lalu tadi sudah ke usus besar, lalu terakhir dia ke anus. Jadi anus ini berfungsi untuk membuang sari-sari makanan yang nggak tersisa tadi. Jadi buang melalui anus. Untuk soal nomor 3, jadi soal nomor 4, jelaskan faktor iklim, mikro, dan makro apa saja yang berpengaruh terhadap usaha peternakan unggas dan ruminansia. Yang pertama saya bakal bahas tentang unggas. Jadi kalau untuk faktor iklim mikronya ialah suhu udara, kelembapan udara, dia berpengaruh terhadap peternakan unggas. Jadi umumnya kandang unggas itu dia kandang panggung. Jadi kandang panggung itu dia bisa mengatur kelembapan udaranya, suhu udaranya juga, karena kan supaya nggak becek dan basah. Lalu nanti ada juga dia menggunakan ventilasi angin seperti kipas, itu ada pada iklim mikro si kandang peternakan unggas tadi. Untuk ruminansia, dia kalau untuk mengatur suhunya, dia biasanya dibersihkan kotoran-kotorannya supaya
tidak membuat suhu tadi itu dia lembab dan terkena penyakit. Lalu kalau untuk angin biasanya kandang dari sapi tadi atau hewan dominansia tadi dia terbuka, atau jika kambing dia kandang panggul. Jadi kandang panggul tadi itu dindinginnya dari bambu supaya angin tadi itu masuk dan kambing tadi tidak kepanasan. Oh ya, kalau untuk hewan dominansia dia biasanya diangon supaya tadi dia tidak di kandang aja dan tadi hewannya supaya dia bergerak. Lalu kalau untuk iklim makronya seperti kemarau atau musim hujan, biasanya kalau unggas dia pada musim kemarau dia diberikan air minum yang mungkin lebih banyak. Kalau misalnya bebek lah, jadi bebek itu kalau musim kemarau dia diberikan tempat mandinya supaya dia bisa mandi dan mengatur suhunya di situ. Kalau untuk ayam biasanya kalau musim kemarau dia menggunakan ventilasi atau kipas udara itu tadi. Nah, kalau untuk hewan ruminansia seperti sapi, biasanya pada musim kemarau dia bakal dimandikan, disiram air juga supaya tadi dia tidak kepanasan. Lalu itu untuk soal nomor 4. Yang selanjutnya nomor 5, jelaskan perbedaan spesifik antara ternak domba dan kambing. Jadi perbedaan spesifiknya, kalau ternak domba biasanya dia dilepaskan di angon. Domba tadi itu dia bakal bergerombol atau berkelompok, dia tidak bakal misal-misal dalam mencari makan. Itu dia kemudahan dalam beternak domba. Lalu domba ini biasa kalau yang untuk di luar sana dia bulunya banyak diambil untuk jadikan wool sebagai jadi baju, jaket. Jadi kalau untuk ternak domba ini dia tidak terlalu sulit dibandingkan dengan kambing. Nah, kalau spesifik dari kambing tadi ini, kambing dia gampang masuk angin dan juga dia gampang kena terhadap perubahan suhu. Jadi kalau misalnya suhu dari terlalu dingin atau hujan, kambing ini bisa kena masuk angin dan dia bakal mati biasanya. Dia sulit untuk disembuhkan kalau untuk terkena masuk angin tadi. Dan juga kalau kambing biasa dia dilepaskan atau di angon lah bahasa kampungnya, dia menyebar, dia tidak bakal bergerombol dalam mencari makan. Sedangkan kalau domba tadi tidak, dia bakal bergerombol. Jadi kemudahannya dalam memelihara kambing atau domba ini dia bakal lebih mudah domba. Tapi kalau untuk harga jual biasanya kambing lebih mahal karena kambing juga banyak dijadikan sebagai kurban ya, kambing-kambing jantan itu. Dan juga biasanya orang banyak lebih melihara kambing karena memang kambing kalau untuk visual warna dia lebih beragam, sedangkan kalau domba dia biasanya warna putih biasanya. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai soal UTS ini. Apabila saya banyak salah atau perbuatan saya banyak salah, saya mohon maaf. Atau penjelasan saya kurang jelas atau berlibat-libat, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.